Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita memasuki ruang hening 113 dengan judul Semua Berhikmat. Mari kita berdoa bersama. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur ketika kami mengingat betapa luar biasa penyertaan, kasih, dan keselamatan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan menerima firman-Mu. Berfirmanlah agar kami dapat merenungkannya dan juga melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama menyimak kitab Kejadian 24 ayat 28 hingga 31. Kejadian 24 ayat 28 hingga 31, demikianlah firman Tuhan. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya, yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-unta di dekat mata air itu, dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan. Mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya. Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kemarin dunia pewayangan kita berduka karena telah berpulang seorang dalang yang luar biasa, yaitu telah meninggal Dalang Ki Seno Nugroho. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengenang almarhum Ki Seno Nugroho, apakah yang menjadi kehebatan dari Dalang Ki Seno ini? Ki Seno mampu mengangkat tokoh-tokoh kecil di dalam pewayangan itu menjadi tokoh utama yang luar biasa. Biasanya Ki Seno menggunakan tokoh Bagong. Bagong bukanlah tokoh yang besar. Ia hanyalah pembantu Pandawa bersama Punokawan. Akan tetapi oleh Ki Seno, tokoh kecil tersebut, tokoh yang tidak begitu penting tersebut dipakai dan ditempatkan sebagai lakon. Tak jarang dipentaskan bagaimana Bagong yang hanya sebagai pembantu itu dapat menasihati Gatotkaca, Antasena, Baladewa, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi kenangan dari Ki Seno Nugroho yang mengangkat tokoh-tokoh pinggiran menjadi tokoh yang hebat, layaknya ksatria dan bahkan seperti halnya Brahmana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, kita menjumpai tokoh yang tidak terkenal tapi berperan sangat besar. Tokoh itu adalah utusan Abraham. Meskipun tidak terkenal, tetapi utusan tersebut mengemban tugas yang berat, yaitu mencarikan jodoh bagi Ishak. Di dalam perikop ini, utusan Abraham tersebut menjadi lakon, sama seperti Bagong di tangan Ki Seno. Hikmat itu milik siapa? Hikmat itu adalah milik semua orang yang mau diutus dan melayani. Hikmat itu pun juga ada di dalam diri Bagong. Hikmat itu pun juga ada di dalam diri hamba yang diutus oleh Abraham. Hikmat itu ada dalam diri kita semua.
Bukan hanya para majelis, bukan hanya pendeta, bukan hanya tokoh-tokoh agama saja yang berhikmat, tapi kita semua telah diberikan hikmat untuk menerangi kegelapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tangan Tuhan kita semua adalah ciptaan yang hebat dan istimewa karena kita memiliki hikmat. Kita semua diberikan hikmat dan diberikan kuasa oleh Tuhan. Marilah kita hidup di dalam hikmat yang menuntun dan menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, Engkau telah memberikan hikmat bagi siapapun umat-Mu yang mau untuk mengasihi dan melayani. Dan Engkau pun juga memberikan kami hikmat, kekuatan, dan juga kemampuan di mana kami kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup ini. Kami kiranya dapat hidup di dalam hikmat yang Engkau berikan, sehingga perbuatan kami dan tutur kata kami itu hanya berdasarkan kepada hikmat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami semua. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, mampukan kami untuk hidup dalam hikmat seturut dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Dan pada saat ini kami menyerahkan langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan rancangan kami, apa yang menjadi harapan-harapan kami, apa yang menjadi keinginan kami dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Berkatilah keluarga kami. Berkatilah kehidupan bermasyarakat kami. Berkatilah gereja kami. Dan mampukan kami untuk benar-benar menjadi pribadi yang berhikmat dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.